Dalam konferensi pers terkait dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara pada semester 1 2020 dan juga outlook APBN sepanjang tahun 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa memang pelaksanaan APBN pada semester 1 2020 ini mengalami kondisi yang luar biasa. Pasalnya di tahun ini arah perekonomian dunia ini berubah drastis ke arah koreksi ataupun juga menuju ke kondisi resesi sehingga ketidakpastian yang tinggi ini pun juga muncul. Nah, pemerintah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 ini akan tumbuh negatif, yaitu berada di kisaran kontraksi minus 5,08% hingga minus 3,54% secara tahunan atau year on year, dengan titik tengahnya ini adalah di minus 4,3%. Namun periode ini yaitu pada kuartal 2020 diprediksi adalah menjadi periode yang terburuk karena perekonomian kita ketahui bahwa memang memasuki masa PSBB di sepanjang bulan April dan juga Mei 2020 begitu, meskipun pada bulan Juni akhirnya sudah mulai membaik seiring dengan perekonomian yang sudah mulai dibuka secara perlahan. Nah, sementara untuk sepanjang tahun 2020 pemerintah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini berada di kisaran minus 0,4% hingga positif 1% secara year on year. Meski demikian, pemerintah menyebutkan bahwa kontraksi ataupun juga kondisi pelemahan ekonomi yang dialami oleh Indonesia ini dianggap jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain, yang mengingat bahwa negara lainnya ini memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, dan juga kita ketahui bahwa lockdown ini harus dibayar secara mahal. Selain itu, negara-negara di dunia ini juga beberapa telah melakukan pemberlakuan kembali lockdown ataupun juga penghentian aktivitas ekonomi secara sementara, mengingat bahwa jumlah ataupun juga penyebaran dari pandemi COVID-19 ini juga semakin bertambah di negara-negara lain atau kita sebut dengan fenomena second wave. Meski demikian, secara global aktivitas ekonomi dunia ini menunjukkan adanya perbaikan walau masih ada di zona kontraksi. Di bulan Juni disebutkan bahwa PMI atau Purchasing Managers Index ini sudah ada perbaikan untuk beberapa negara, bahkan sudah mencapai di atas angka 50. Kita ketahui ini artinya adalah terjadi ekspansi begitu. Nah, sementara untuk realisasi APBN semester 1 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyebutkan bahwa defisit APBN pada periode tersebut ini mencapai 1,57% dari PDB atau defisit sebesar 257,8 triliun rupiah. Nah, defisit ini sejalan dengan turunnya pendapatan akibat perlambatan ekonomi. Untuk realisasi pendapatan negara pada semester 1 2020 ini mencapai 811,2 triliun rupiah atau capaiannya adalah 47,7% dibandingkan target dalam Perpres nomor 72 tahun 2020, di mana disebutkan adalah targetnya 1.699 triliun. Sementara untuk realisasi belanja negara pada semester 1 2020 ini adalah sebesar 1.068 triliun rupiah atau capaiannya hanyalah sebesar 39% dari Perpres 72 nomor 2020 tahun 2020 sebesar 2.739 triliun rupiah. Nah, di sini Sri Mulyani menyebutkan bahwa defisit primary balance atau keseimbangan primer ini pun terjadi dan peningkatannya pun luar biasa, bahkan mencapai 10 triliun rupiah. Nah, kita ketahui bahwa keseimbangan primer ini merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi oleh belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Nah, di mana jika total pendapatan negara ini lebih kecil dibandingkan belanja negara di luar pembayaran bunga, ini artinya adalah sudah tidak lagi tersedia dana untuk membayar bunga hutang, sehingga untuk pembayaran bunga hutang ini pun terpaksa dibayar dengan penambahan utang-utang baru. Nah, adapun pendapatan negara di tahun 2020 ini kita ketahui mengalami revisi target sebagai dampak dari pandemi yang mempengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia tentunya. Bahkan bisa kita highlight di sini adalah untuk pendapatan perpajakan ini mengalami kontraksi minus 12% dalam laporan yang tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan ini tentu tidak mengagetkan ya, karena kita ketahui bahwa memang pemerintah ini tengah ataupun juga sudah memberikan stimulus-stimulus ataupun juga insentif-insentif di bidang perpajakan untuk membantu perusahaan ataupun juga perekonomian yang sedang sulit di masa pandemi. Dan bahkan untuk kinerja belanja ini disebutkan bahwa masih positif dalam rangka mendukung penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Dan berikut kita saksikan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
sisi defisit, keseimbangan primer kita adalah 10 triliun sudah mengalami defisit. Ini peningkatan yang luar biasa besar dibandingkan tahun lalu semester 1 yang nyaris balance. Dan kalau dilihat dari total defisitnya 257,8 triliun, itu naik cukup signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 135 triliun. Ini berarti realisasi defisit sudah mencapai 1,57% dari GDP dibandingkan tahun lalu yang hanya 0,85%. Biaya